Hadis Qudsi adalah hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hadis ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kalimatnya adalah dengan redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan menjenguk orang sakit, memberi makan dan memberi minum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit tetapi engkau tidak menjengukku. Hamba tersebut berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, bukankah engkau mengetahui bahwa hambaku Fulan sedang sakit, namun engkau tidak menjenguknya? Bukankah engkau telah mengetahui seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapati pahalaku di sisinya. Wahai anak Adam, aku meminta makan kepadamu tetapi engkau tidak memberiku makan. Hamba tersebut berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Rabb seluruh alam? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, bukankah engkau mengetahui bahwa hambaku Fulan meminta makan kepadamu, namun engkau tidak memberinya makan? Bukankah engkau telah mengetahui seandainya engkau memberinya makan, niscaya engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku? Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu tetapi engkau tidak memberiku minum. Hamba tersebut berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu minum sedangkan engkau adalah Rabb seluruh alam? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, hambaku Fulan meminta minum kepadamu, namun engkau tidak memberinya minum, bukankah seandainya engkau memberinya minum, niscaya engkau akan mendapatkan pahalanya di sisiku? Keutamaan menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah menyatakan perang dengannya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil atau sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya ia memukul. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Tidaklah aku ragu untuk berbuat sesuatu seperti keraguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin. Ia membenci kematian sedangkan aku tidak suka menyakitinya. Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil malaikat Jibril alaihi salam dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai Fulan, maka cintailah ia. Lalu malaikat Jibril alaihi salam mencintainya, kemudian malaikat Jibril alaihi salam memanggil penduduk langit dengan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Fulan, maka cintailah ia. Lalu penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan baginya penerimaan di hati penduduk bumi. Namun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seorang hamba, maka dia akan memanggil malaikat Jibril alaihi salam dan berfirman, sesungguhnya aku membenci Fulan, maka bencilah ia. Lalu malaikat Jibril alaihi salam membencinya, kemudian malaikat Jibril alaihi salam memanggil penduduk langit dengan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci Fulan, maka bencilah ia. Lalu penduduk langit pun membencinya. Kemudian diletakkan baginya kebencian di hati penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari, 7485 dan Muslim, 2637. Ujian pada hari kiamat. Dari Al-Aswad bin Sari, radhiyallahu anhu, bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang pada hari kiamat. 1. Orang tuli yang tidak dapat mendengar sedikit pun. 2. Orang dungu. 3. Orang tua renta yang telah pikun. Dan 4. Orang yang meninggal dunia di masa fatrah. 1. Orang tuli mengatakan, wahai Rabbku, sungguh Islam telah datang sedangkan aku tidak dapat mendengar apapun. 2. Orang dungu mengatakan, wahai Rabbku, sungguh Islam telah datang sedangkan ketika itu anak-anak kecil melempariku dengan kotoran. 3. Orang tua renta yang telah pikun mengatakan, wahai Rabbku, sungguh Islam telah datang sedangkan aku tidak mengerti apa-apa. 4.
Orang yang meninggal dunia di masa fatrah mengatakan, "Wahai Rabbku, tidak ada seorang rasul pun yang datang kepadaku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari mereka, bahwa mereka akan benar-benar taat kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusan untuk menyampaikan pesannya kepada mereka, "Masuklah kalian ke dalam neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tangannya, seandainya mereka masuk ke dalam neraka niscaya neraka akan menjadi dingin dan akan menyelamatkan mereka." Hadis riwayat Ahmad, lafaz ini miliknya dan Ibnu Hibban, 7357. Takdir telah ditetapkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, dikumpulkan penciptaannya salah seorang dari kalian dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat kepadanya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tuliskanlah amalannya, ajalnya, rizkinya, celaka atau bahagianya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penghuni surga hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga, kecuali 1 hasta saja. Namun kitab takdirnya mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan penghuni neraka, maka ia pun masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka, kecuali 1 hasta saja. Namun kitab takdirnya mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk ke dalam surga." Hadis riwayat Ahmad Bukhari 3208, Muslim 2643, Tirmidzi 2137, Abu Dawud 4708 dan Ibnu Majah 76. Hujan bukan karena bintang. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah semalam turun hujan. Ketika selesai salat beliau menghadap ke arah para jamaah lalu bersabda, "Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian?" Mereka menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang lebih mengetahuinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika pagi hari di antara hamba-Ku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kufur." Adapun orang yang mengatakan, "Kami telah diberi hujan dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat-Nya," itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Sedangkan orang yang mengatakan, "Kami telah diberi hujan karena bintang ini dan itu," itulah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Bukhari 846, lafaz ini miliknya, Muslim 71, Abu Dawud 3906 dan Ahmad.